Yesua, kami datang kepadamu di mana untuk berhimpun di tempat ini, di Gereja Pemulihan ini. Kami telah menaikkan pujian syukur di hadapan Engkau, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami sebagai hamba-Mu yang sederhana ini, biarlah pengurapan yang daripada surgawi, dan kami yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau jamah dengan kuasa yang daripada Engkau, sehingga kami juga boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-23. Injil Matius pasal 23, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nanti bergantian kalau kita mendapatkan. Injil Matius pasal yang ke-23, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ada kaum wanita. Ngatasi enggak kaum wanita nanti membacanya ya? Bergantian ya. Sudah mendapatkan Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang 12. Nanti kaum pria ayat yang pertama dan kaum wanita ayat yang genapnya. Kita akan mulai 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Nanti selanjutnya akan nanti ada ayat yang harus kita baca di bawahnya, tapi kita akan belajar pada saat ini, saudaraku, Bapak Ibu Saudara. Di sini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu tuntunan Tuhan untuk melangkahkan kaki di tahun 2022. Jadi kalau kita akan belajar, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita akan belajar satu tema ini, yaitu tuntunan Tuhan untuk melangkahkan kaki
di tahun 2022. Sebab tahun yang 2001 kita sudah lalui, dan di bulan ini kita menginjak yaitu tahun 2022. Kalau berbicara tentang tuntunan, namanya tuntunan. Tuntunan itu kalau berbicara tuntunan itu boleh dikatakan bisa diterjemahkan bimbingan. Satu itu bimbingan, kedua itu petunjuk, ketiga itu pedoman. Kalau bahasa militernya itu sudah sesuai dengan apa? Prosedur. Sesuai dengan petunjuk. Jadi panduan. Jadi panduan kita untuk melangkah di tahun 2022, karena kita ini orang percaya, tentunya bukan panduan dari pertama, dari orang pintar. Masa kita melangkahkan kaki di tahun 2022 harus tanya kepada orang pintar. Kalau kita lihat stratanya orang pintar itu loh, S1 gak lulus, bahkan SD hidupnya di gua, itu dikatakan orang pintar. Bahkan sekarang banyak orang-orang terbalik. Kenapa? Nyatanya orang kaya. Hebat. Ikut Tuhan iya. Nyumbang dikatakan rumah ibadah iya. Tapi hebatnya dipadukan. Kenapa? Hari ini dikatakan pendeta untuk mendoakan usahanya. Berapa hari kemudian dipanggil dukun untuk mendoakan usahanya. Ini kolaborasi yang dikatakan baik atau tidak? Tidak. Kalau ditanya tingkat rohaninya tinggi, inteleknya tinggi. Nah ini, Tuhan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Perhatikan usahanya orang yang seperti ini. Nanti akan alami kehancuran. Sebab Tuhan tidak bisa didoakan dengan yang lain. Ya ini terjadi. Ini tidak menyindir satu dengan yang lain, tidak. Dan faktanya juga ada. Jadi kita untuk melangkahkan kaki ini, kita belajar. Saya dikatakan panduan, jadi panduan, bimbingan, petunjuk atau SOP untuk menjalankan hidup kita di tahun 2022. Kalau berbicara tentang Tuhan, ini kalau berbicara tentang Tuhan, ini kan tuntunan Tuhan. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, sebagai yang maha perkasa, sebagai yang maha esa, itu adalah Tuhan. Kalau tuntunan Tuhan untuk satu kata, bentuk kata untuk itu maksud. Jadi untuk maksudnya apa? Melangkahkan kaki. Melangkahkan kaki, melangkahkan kaki. Kalau bicara melangkahkan kaki kita berjalan di tahun 2022. Nah, kalau berbicara tentang tuntunan ini petunjuk panduan yang harus diikuti, karena Tuhanlah yang memberikan arahan sesuai dengan apa yang Ia katakan. Jadi arahan kita untuk melangkah di tahun 2022 ini, kita tidak mengacu kepada kata orang pintar. Langkah kaki kita dituntun oleh Tuhan. Maka dikatakan temanya tuntunan Tuhan untuk melangkahkan kaki di tahun 2022. Jadi yang dikatakan tuntunan ini petunjuk, panduan yang harus diikuti, karena Tuhanlah yang memberikan arahan sesuai dengan apa yang Ia katakan. Kalau kita percaya kepada Mesias, dikatakan tidak ada yang lain, hanya Mesias saja pemimpin. Sang Mesias Yesus atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi panduan kita menurut arahan dikatakan Sang Mesias. Apa yang dikatakan Mesias itu ya harus kita turuti. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi landasan dasar untuk kita melangkahkan kaki kita di tahun 2022.
Jadi yang pertama, kalau kita belajar yang pertama dikatakan ini tuntunan Tuhan yang pertama, kita melihat. Jadi tuntunan yang pertama itu mau melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ini berbicara, Yesus berbicara kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Kalau kita baca dalam ayat 1 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya. Dia berkata tegaskan. Dia berkata kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Murid itu pengikut. Nah, kalau kita dikatakan murid Yesus, kita mengikut Yesus. Tapi kita lihat apa yang dikatakan. Yesus dikatakan begini. Maka berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Jadi kita belajar di sini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jadi dikatakan kalau bicara tentang itu dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan katakanlah, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Kita melihat di sini. Kalau berbicara tentang ahli Taurat, apa yang Anda pikirkan? Anda berpikir apa tentang ahli Taurat? Orang-orang pasti Alkitab, firman Tuhan itu. Orang yang ahli ini. Oleh Pak Agus, dia menjawab, orang-orang yang ahli Alkitab, fasih firman Tuhan, inilah ahli Taurat. Memang ahli. Disebut juga ahli Taurat. Tentang Taurat, nah ini jagonya. Berbicara tentang ahli Taurat ini adalah keturunan imam. Memang kerjanya mempelajari kitab Taurat Musa. Ini kerjanya, dan ada ahli Taurat, ada orang Farisi, adalah orang-orang jago dalam mempelajari kitab Taurat Musa. Jadi ahli Taurat, Farisi, ini sama-sama kuatnya dia mempelajari firman Tuhan. Jagonya. Artinya apa yang dia pelajari betul. Dia pelajari, dan orang-orang fasih, orang-orang ini ngerti tentang kitab Musa, dia pelajari betul. Nanti kita melihat Yesus Hamasiah ini, dia tidak mencelanya. Dalam hal Taurat, mereka tidak dicelanya. Makanya Yesus berbicara kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, ke-12 muridnya juga hadir di situ. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya dikatakan tentang sinagog, tentang pengajaran Taurat, orang Farisi dan ahli Taurat ini yang memberikan pengajaran. Yesus juga punya murid, 12 murid. Dan orang banyak yang dikhotbahnya, yang diajar, dia menegaskan orang Farisi dan ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Kita melihat di sini, secara kecerdasan orang-orang ini layak untuk menduduki kursi Musa memang. Memang dia ahli Taurat. Sebab dalam kenyataannya, apa? Yesus tidak memprotesnya. Yesus tidak memprotesnya. Ini guru kita. Kalau ditanya, lo gurumu siapa? Yesus kan? Yesus tidak protes. Tapi kadang-kadang kalau kita dengar ahli Taurat, Farisi, seakan-akan apa kita ini apa? Jujur aja dalam hati kita bilang apa? Gak suka. Gak suka, mencep. Tahu bahasa mencep, bahasa Jawa. Mungkin yang di luar pulau mencep gak tahu. Senyum tapi senyum penghinaan, itu namanya mencep. Kan gitu. Kalau dengar ahli Taurat, orang Farisi, kita ini mencep. Bahkan pendeta kalau dengar ahli Taurat, orang Farisi, mencep juga. Nanti kita lihat.
Secara kecerdasan memang dia layak. Yesus tidak memprotesnya. Ya memang Yesus ini bisa menembus kedalaman hati manusia. Karena Yesus ini adalah Sang Mesias. Dan Yesus ini juga disebut juga Torah hidup. Makanya dia tidak dapat disalahkan. Tidak terdapat kesalahan dalam diri Yesus. Nah ini guru besar kita ini Yesus. Bukan ketua sinode ya, maaf ya. Kalau ada yang membanggakan ketua sinode dari mazhab ini boleh dikatakan, wah kalau ketua sinode saya cuman MTH. Karena nggak ada orang pintar. Kan begitu. Tapi yang lain, wah berderet-deret gelarnya, nanti kita lihat. Apakah yang punya gelar yang demikian itu, nanti kita bisa lihat. Bagaimana dengan ahli Torah? Yesus sendiri adalah Torah hidup. Oleh sebab itu, ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi ini, Yesus sendiri memberikan perintah kepada orang-orang banyak dan ke-12, dikatakan ke-12 muridnya. Dia katakan demikian. Kata Yesus, sebab itu turutilah, perhatikan kata dikatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus nolak enggak? Kita tanya, Yesus menolak enggak pengajaran ahli Torah? Yesus tidak menolak, tapi kadang-kadang muridnya apa? Menolak, karena muridnya lebih pintar dari Yesus mungkin. Tapi kita melihat di sini, Yesus tidak menolak. Maka dia katakan, dia perintahkan. Ini yang menjadi landasan dasar kita. Apa yang Yesus katakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi artinya apa? Artinya ini, arti apa yang diajarkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi benar. Orang banyak dan para muridnya yang mendengarkan itu untuk menuruti dan melakukan apa yang ahli Taurat ini ajarkan kepadamu. Turutilah. Kita bisa melihat, kita dituntut untuk menurutinya. Artinya, dalam hal Taurat mereka ini betul-betul jagonya, tidak meleset dari Taurat Musa. Kalau dinilai ini 100. Kalau kuliahnya apa Pak Niko? Kumlot. Jadi 100. Nilainya 100 ahli Taurat ini. Memang dia jagonya. Kalau dikatakan ahli Taurat itu Anda mencelanya, tiru. Kenapa? Guru kita aja memuji, lalu murid kita pengikutnya malah mencela. Ini ada kekeliruan. Jadi 100% dia lakukan. Nanti kita bisa melihat. Saya sebagai hamba Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran itu artinya harus tepat. Harus pas sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Jangan meleset. Jangan menyimpang. Ya kita ini untuk melangkahkan kaki kita di tahun 2022 ini, kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena yang diajarkan oleh mereka memang benar, tidak ada yang salah. Dan Yesus juga memang mengakuinya. Dan hendaklah demikian kita melakukannya. Jadi kalau kita dikatakan mengutip apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat ini, kita tahu. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Kita tahu, mungkin nggak diajari, nggak usah saya katakan, sudah tahu. Ahli. Memang ahli. Kalau kita melihat hal-hal yang lain aja, misalnya contoh beginilah. Taurat itu yang isinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu ibadahmu yang sejati. Itulah Taurat. Engkau juga dituntut untuk mengasihi sesamamu manusia. Kan begitu. Makanya aturannya dalam Taurat itu dikatakan Taurat itu pengajaran
Dikatakan satu, petik aja satu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Adonai Tuhanmu kepadamu, supaya panjang umur. Kalau ditanya kita ini, betulkah kita sudah mengasihi orang tua kita? Saya pribadi aja, ketika usia tertentu belum nyambung, belum nyampe pemikirannya untuk menghormati orang tua. Setelah orang tua meninggal tuh baru menyadari yang demikian. Menghormati itu suatu kewajiban. Apakah malah yang terjadi kita dengan orang tua malah musuhan? Padahal kita sebagai orang-orang yang percaya dituntut, tahu kan aturan ini untuk menghormati, mengasihi sesama. Kita belajar. Kita ini pemimpin dan kita belajar. Apakah satu dengan satu kandung ini kita cocok? Bisa cocok atau enggak? Kan belum tentu juga. Ya kita dituntut apa? Kewajiban untuk mengasihi. Orang tua itu yang ditaruh yang utama. Kita juga mengasihi anak-anak kita itu juga hukum yang diperintahkan oleh Yesus. Jangan menaruh apa? Sesuatu menyakiti hati apa? Anak-anak. Kita ini belajar. Kita sebagai pemimpin kan gitu. Ikuti aturan. Ataukah jangan-jangan ada hamba Tuhan yang menaruh orang tuanya atau mertuanya ditaruh di panti jompo. Ya dikatakan harus bertobat. Anda nanti juga akan ditaruh di panti jompo kalau kelakuannya seperti itu. Maka Tuhan menghormati. Tuhan itu menghargai. Dengan alasan apa? Anda sibuk. Padahal mamamu di panti jompo itu cuma menangis. Anak saya 8. Semuanya begini dikatakan sibuk, tidak sempat. Orang tuanya menangis di panti jompo. Coba kita benar. Rawatlah orang tua itu sebagai menghormati. Kita menghormati. Kalau ditanya, kita bisa mencela ahli Taurat. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita lebih parah dari apa? Ahli Taurat. Jadi lewat pengajaran dikatakan ahli-ahli Taurat ini, kita bisa belajar untuk menghormati ayah dan ibu kita. Jadi tuntunan Tuhan yang pertama untuk melangkahkan kaki, mau melakukan apa yang Yesus perintahkan. Yang Yesus perintahkan. Jadi yang pertama itu melangkahkan kaki, dikatakan ya ini, melakukan apa yang Yesus perintahkan. Yang diperintahkan apa? Turutilah, lakukanlah apa yang mereka ajarkan. Jadi perintahnya lakukan. Jadi kita melihat ahli-ahli Taurat ini, dikatakan dia jago, tapi dikatakan apa? Lakukan. Yesus guru kita melakukan apa yang mereka ajarkan benar. Lakukan. Jangan banyak berbantah. Lakukan. Jadi yang pertama itu turutilah melakukan apa yang diajarkan ahli Taurat kepadamu. Memang dia ahlinya, memang dia jago. Jadi yang berikutnya dikatakan mau melakukan apa yang Yesus perintahkan. Jadi perintah pertama itu turutilah, lakukanlah. Yang kedua berikutnya yang Tuhan perintahkan juga yang Yesus katakan. Kalau kita melihat di sini dalam ayat yang ini jelas dikatakan gini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat. Dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kursi. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ini yang perintahkan turuti. Perintah ini tetap dikatakan mau melakukan apa yang Yesus perintahkan. Jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka.
Karena mereka dikatakan apa? Mengajarkan tetapi tidak melakukan. Nah, kalau bahasa kerennya apa ini, Pak Ibu? Ini tahu bahasa ini. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Istilah Jawa Gajah. boleh, Ambon boleh, mau Papua boleh. Apa? Gajah di belangkoni. Mungkin dari NTT boleh, mungkin dari Jawa boleh. Belangkoni. Nah, kalau bahasa Jawa gajah di belangkoni, iso khotbah ra iso lakoni. Mungkin lain. Bahasa Papua. Bahasa Papua apa? Ini bahasa Jawa nanti tak borong pakai bahasa Jawa semua nanti. Bahasa NTT apa? Dia bisa mengajarkan tapi tidak melakukan. Gajah di belangkoni. Ada istilah lagi Jawa mungkin dari Ponorogo, Pak. Halo. Ini apa? Pendengarnya Ponorogo, ada Papua, ada NTT, ada Ambon. Ayo, Ponorogo apa? Podo, gajah di belangkoni. Saya tambah lagi satu lagi, jarkoni. Apa itu jarkoni? Iso ngajar, iso lakoni. Iso ngajar, iso lakoni. Lah inilah yang tepat untuk ahli-ahli Taurat. Iso ngajar, iso lakoni. Tapi Yesus ajarkan tetap. Kamu dikatakan mereka mengajar tapi tidak bisa melakukan. Yang dimaksudkan ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita teliti yang terjadi kadang-kadang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang nggak menyadari. Pemimpin kita kadang-kadang apa ya? Jarkon. Gajah di belangkoni. Kalau kita melihat ahli Pak Niko ya ini. Pak Niko kita agak sharing sedikit ya, ini khotbah dengan sharing. Kalau dikatakan ahli. Kalau ahli media itu apa? Adiknya S1. Cuman 2 tahun itu ahli media. Kalau selesai nanti S1 strata 1, strata 2, strata 3. Strata 3 ini sudah selesai, ditambahi lagi. Ada D1, tapi D besar maksudnya. D1, D2, D3, D4. Lalu mendapat gelar namanya guru besar. Nah ini yang dimasukkan dengan ahli-ahli apa? Kita. Ahli-ahli kita bisa terjadi. Saya tanya dengan Pak Niko. Untuk memimpin sebuah STT, kira-kira gelarnya apa paling minim? S3. S3, strata 3. 1. Jadi D1. Bisa memimpin STT. Bahkan lebih ini. Ada D1, D2, D3, D4. Ini guru besar. Tapi apa yang terjadi? Seorang ketua atau pimpinan STT terus dikatakan apa ilmunya sangat tinggi, dosen gelarnya doktor, pimpinan sinode macam-macam. Tapi masih bisa dicela. Kenapa Pak Niko? Kok bisa dicela? Karena apa? Apa jarkoni lagi? Iya, betul. Jarkoni. Belangkon. Gajah di belangkoni. Ya Bu, gajah di belangkoni. Iso khotbah, iso lakoni. Mungkin nanti ada yang di Papua tanya ini gajah di belangkoni apa? Ini bisa mengajarkan firman tapi tidak melakukannya. Ini ahli-ahli Taurat ini. Dan kita melihat karakter mereka bisa dicela. Kenapa? Pak Agus mungkin tahu. Kenapa mereka dicela Pak Agus? Ini dokter kok kelakuannya seperti ini. Tidak sesuai dengan Apa? Apa Bu? Ayo Bu. tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya betul, tidak sesuai. Karakternya itu tidak sesuai. Makanya Tuhan katakan jangan turuti perbuatan mereka. Ilmunya tinggi, semuanya tahu. Bahkan ahli Taurat ini taat dia dengan ini. Tapi karakternya dicela. Karena apa? Banyak rektor. Ya tidak usah, pokoknya banyak rektor gitu aja. Saya nggak sebut nama. Nah, rektor sekolah kebenaran tinggi sekali. Tapi nggak flat.
Ibu bilang gaplek, nanti yang Papua nggak tahu gaplek. Atau yang nanti NTT nggak tahu gaplek itu apa itu gaplek. Nasi bubul. Kan seperti itu. Melo. Kalau istilah Jawa itu lebih hebat lagi, Pak. Apakah Hebat. Orang kalau gaplek ini sedikit, dikatakan kalau gaplek itu pertama kan ada telo. Kalau telo sudah gaplei, mendekati, lalu dikupas, dijemur, dijadikan gaplek, jemur, gaplek, sudah gaplek ya. Setelah gaplek itu nanti direndam jadi gatot. Gatot diperdalam lagi, ditumbuk, lalu diinteri jadi gogek, jadi oyek, bisa disimpan 1 tahun. Itu istilah-istilah itu. Kalau dibilang gatot ini lebih daripada gaplek. Cuman yang saya katakan ini bisa dicela karena karakternya tidak sesuai. Bahkan banyak rektor yang dikatakan dia sekolahnya tinggi, tapi kita melihat satu yang dicela. Karena firman Tuhan juga benar. Istrinya itu lebih dari 1, bahkan simpenannya. Bahkan ada pendeta juga gitu. Istrinya apa? Lebih dari 1, simpenannya juga ada. Ini terjadi. Makanya Tuhan katakan apa? Bertobat. Jangan ikuti perbuatan mereka. Ini ahli loh, ahli Taurat loh. Ahli. Jangan ikuti perbuatan mereka. Yesus yang perintahkan. Jadi dasar kita untuk melangkahkan kaki, ikuti apa yang dibilang Yesus. Mereka mengatakan yang benar aja disalahartikan, jadi dicela. Yesus menegaskan jangan kamu turuti perbuatan mereka, jangan ikuti perbuatan mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka juga dikatakan kalau hal kebenaran dikatakan mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Tujuannya apa ini? Mereka ini tujuan ahli-ahli ini dikatakan apa? Supaya dilihat orang. Memakai tali sembahyang ini dikatakan apa? Jubahnya yang panjang. Mereka menduduki tempat-tempat terhormat. Di depan di rumah ibadat ini paling depan. Mereka suka terima penghormatan apa? Di pasar dan dipanggil apa? Guru. Jadi guru, kalau kita bicara tentang guru itu apa? Digugulan tiru. Itu satu panutan. Digugulan tiru. Tapi banyak guru yang jadi bon apa? Bon apa? Bondet. Tahu bondet? Kalau enggak tahu bondet itu predator. Tahu predator enggak? Pemangsa anak-anak remaja dan akhirnya masuk penjara. Itu yang terjadi. Guru digugu dan ditiru. Ternyata apa? Jadi bondet bahasanya. Kalau orang penjara tahu itu bondet ini tahu. Predator. Menaruh beban ditaruh orang ini orang-orang Farisi adalah bentuk penindasan, menyengsarakan orang, mulosoro, bahkan bentuk-bentuk penjajahan, penindasan ini harus dihapuskan dari muka bumi. Makanya kadang-kadang anak STT itu bisa stres karena apa? Karena dosennya menaruh apa? Beban yang berat. Padahal dia sendiri apa? Tidak melakukannya. Mulosoro. Tanpa ampun. Kalau bahasa Jepangnya itu kerja paksa Jepang apa namanya itu? Pak Agus tahu? Romusa. Itu kerja paksa apa? Jepang ini nggak boleh. Makanya penjajahan bentuk-bentuk ini menindas psikologi. Kan gitu.
mereka menduduki tempat terhormat terdepan. Dan kita juga melihat kelakuannya Farisi ahli Taurat ini, kita juga apa bisa mungkin muak, makanya jangan ikuti. Saya juga pernah mengalami apa? Ya pemimpin yang ya mengecewakan hati saya. Ketika saya mau berjalan ke tempat satu ibadah itu, seakan kaki ini loh, bukan maju mundur, tapi karena tekanan ini tadi, ya terpaksa maju masuk, tapi karena kelakuan ini dikatakan tidak ini. Jadi itu apa yang Tuhan perintahkan adalah kita lakukan, jangan ikuti perbuatan ahli-ahli Taurat, pemimpin yang tidak benar. Kadang-kadang hamba Tuhan juga mengajarkan gini, Pak, ikuti firman-Nya tapi jangan ikuti perbuatannya. Sebab banyak pemimpin kita yang apa tadi gaplei gitu loh. Jadi bahasanya seperti itu. Kenapa? Supaya dituntut baik, kan begitu. Jadi itu yang pertama, apa yang Tuhan perintahkan lakukan. Yang kedua ini dikatakan mengajarkan gini. Yang kedua, saya buat poin ayat 23. Nanti Pak David tolong bacakan yang ayat 23, Pak David. Ayat 23 yang tadi 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang penting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Kita melihat bahasanya Yesus negur, dia katakan ucapan Yesus yang ngomong, celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat, hei orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Kita melihat di sini. Jadi poin yang berikutnya saya katakan, untuk melangkahkan kaki di tahun 2022 ini, yang pertama ikuti yang diperintahkan Yesus. Itu guru besar kita. Yang kedua dikatakan kita dituntut mau menyingkirkan, membuang kemunafikan. Tuhan tegur, celakalah kau, hei ahli-ahli Taurat. Celaka. Nanti kita melihat, kalau bicara tentang munafik, ayo kita bicara munafik. Munafik itu apa nih? Meme ini yang paling mudah sekali. Munafik itu apa nih? Munafik itu apa? Oh, Meme masih kesulitan karena Meme masih di kelas 2 S. Coba Pak Niko, munafik itu apa terjemahannya, Pak? Ya sebisanya harus pas, tapi kan intinya nanti masuk. Mungkin siapa yang cepat aja kalau menerjemahkan munafik kan begitu. Munafik itu apa? Sok suci, sok pinter. Sok suci, sok pinter, ini dari terjemahan dari Bapak Pendeta David. Sok suci, sok pinter, munafik. Sok tahu, sok tahu. Nah, ini yang dari Ponorogo. Apa yang dikatakan tidak sesuai yang dilakukan. Kan begitu. Ya kita langsung masuk aja. Kalau berbicara tentang munafik, munafik ini dikatakan pertama berpura-pura percaya, pura-pura, tahu pura-pura. Pura-pura ya apa? Kalau bahasa Jawa diterjemahkan apa ya? Etok, itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Kupang apa? Ayo yang sengaja. Hah? Sengaja. Oh, sengaja.
Jadi nggak pas kalau berpura-pura gitu. Bahasanya berpura-pura itu etok-etok kalau bahasa Jawa. Jadi berpura-pura ini percaya atau setia sebagainya kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Dalam hatinya tidak. Tapi dikatakan ini berpura-pura. Wah, yakin. Wes percaya karo Yesus yakin iso nangis. Tapi kalau ada masalah sebenarnya tidak percaya. Ini pura-pura, kalau dikatakan munafik kan gitu. Tidak sesuai dengan hatinya, tetapi dikatakan ya ini tidak sesuai. Suka selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya ini. Dari Ponorogo menjawab dikatakan apa? Tidak sesuai. Boleh dikatakan bermuka dua. Lain di hati, lain di bibir, lain di bibir, lain di hati. Itu berpura-pura, itu munafik. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana, lain di bibir, lain di hati. Kalau bahasa lain, pinter berpura-pura, pinter bermain sandiwara, pandai mengelabui orang. Labui. Bunglon. Jadi tambahkan lagi bunglon. Jadi kalau masuk tempat sini bajunya juga berubah. Nanti ke sana juga berubah. Ini pinter jadi intelijen, tapi ya nggak play orang seperti ini. Jadi kalau misalnya Jepang menang, ikut Jepang. Kalau Indonesia menang, ikut Indonesia. Iya, jadi sana ikut, sini ikut. Kan gitu. Kalau bahasa yang di Timur Tengah, orang-orang seperti ini kalau dimatikan itu, bumi tidak menerima, langit juga tidak menerima. Hukum apa namanya itu? Hukum apa? Disulahkan. Lah disulahkan itu loh. Jadi dia mati itu bumi nggak menerima, langit juga nggak menerima. Itu kalau pengkhianat yang seperti ini. Cuman ini yang kita pelajari, pandai mengelabui orang. Maka Yesus dengan tegas mengatakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang munafik, celakalah kamu. Kalau dikatakan kata celaka, kalau celaka ini diterjemahkan gini, kata yang dipakai Yesus dikatakan dia nyebut berulang-ulang kali ditegaskan, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kalau dikatakan celaka ini, celakalah, selalu mendapat kesulitan. Itu bahasa dari celaka. Selalu mendapat kesulitan, selalu mendapat apa? Kemalangan, selalu mendapat kesusahan, selalu mendapat juga dikatakan apa? Malang, sial. Kita dulu waktu di sekolah di Semarang, saya suruh khotbah, di khotbah diundi. Saya pusing kenapa? Belum tahu bagaimana caranya khotbah. Dikasih khotbah itu judulnya sial, diundi. Ini mau bilang apa Pak? Ini kok sial, ini gimana? Kan begitu. Jadi kalau sekarang misalnya ngomong sial itu mau dikhotbahkan ya berapa seri bisa. Tapi waktu itu masih pendidikan di sekolah, pelajar khotbah kena diundi sial lagi judulnya itu. Wah, ya sial ini dikatakan ya kemalangan. Bahasanya gini, orang beli mobil baru, belum dipakai, ditaruh garasi, sudah dibawa maling. Itu namanya apa? Sial. Ya, Tuhan negur ini, orang-orang seperti ini dikatakan celakalah kamu. Kan begitu. Kalau ketemu hukum keseimbangan dikatakan, ini dikatakan juga disebut dikatakan kan gini. Ya, orang munafik ini dikatakan. Tuhan memuji. Perhatikan di sini dikatakan. Orang-orang munafik ayat 23 dikatakan, sebab perpuluhan dari selasih, perpuluhan dari adas, ya adas manis,
dan perpuluhan dari jinten kamu bayar. Nah, ini luar biasa, dia membayar. Ahli-ahli Taurat ini membayar. Coba kita jujur aja. Ini kan pemimpin. Tak tanya Pak ya, jujur enggak apa-apa ya. Pak bayar perpuluhan enggak Pak? Oh, tidak. Tapi ini yang dari Ponorogo ini, dia tidak bayar perpuluhan, tapi uang disisihkan untuk hamba-hamba Tuhan. Kan begitu. Yang lain juga bayar perpuluhan enggak? Bayar ke sinode. Bayar enggak? Bayar ke sinode. Ke sinode. Pak Agus bayar enggak? Saya juga akan saya buka nanti. Bayar, bayar. Kemana? Ya kasih ke orang yang tak mampu. Itu keteman sama Tuhan. Ya, sudah. Pokoknya intinya saya kumpulkan. Saya juga kebagikan ke teman-teman. Kadang ada beras, ada telur, ada itu. Ya sebagian saya tambahi. Saya bayarkan. Jadi kita membayar. Kalau kita tidak membayar, sebenarnya kita lebih buruk daripada ahli-ahli. Ahli Taurat, Yesus memuji. Dia membayar. Hal adat istiadat mereka lakukan semua. Hal ini dia lakukan. Semua dia lakukan. Tapi Yesus juga tegur. Tegurnya bagaimana? Perpuluhan kamu bayar semua, dipuji semua. Oke. Tapi hal lain, kamu juga mengabaikan. Hal apa itu? Dan dikatakan, apa yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi dikatakan ini keadilan. Makanya kita belajar dari tempat ini, kita belajar tentang hal keadilan. Keadilan ini berbicara terhadap sesama, bertindak adil demi pengajaran Taurat, memutuskan segala sesuatu yang berpijak pada kebenaran. Itu bentuk keadilan. Tapi orang-orang Farisi ini tidak melakukan itu. Makanya kita sebagai pemimpin bertindaklah engkau adil. Jadi keadilan itu dituntut belas kasihan. Belas kasihan tidak memiliki hati, tidak empati, sudah mati rasa, memperlakukan terhadap sesama tanpa kasih. Melakukan itu tanpa kasih. Kalau tanpa kasih dikatakan kayak kerja, dikatakan kalau Pak David tadi dari Jepang itu apa? Romusa. Kalau Belanda apa Pak David? Memperlakukannya kerja rodi. Itu kerja paksa. Jadi kita belajar. Kalau kita sudah bayar perpuluhan tentang kesetiaan, keadilan, nah kita bicara tentang berikutnya dikatakan tentang kesetiaan. Kesetiaan ini bentuk tanggung jawab, tidak mengingkari janji. Seharusnya orang-orang ini dituntut, ahli Taurat ini dituntut apa? Kesetiaan, tidak mengingkari janji. Nah kita sebagai orang percaya ini, kita apa? Janji kita ini bisa dipegang nggak? Jujur aja Pak. Gimana Pak? Kita janji itu kadang-kadang bisa kita tepati atau bleset Pak? Oke bleset. Artinya kalah mbek lali. Jadi yang lain bisa ngerti. Dikatakan apa ini? Ya kesetiaan. Kita ini kadang-kadang apa? Mengingkari janji, bleset kan itu. Ya kita belajar dari hal-hal kecil. Kita melakukan hal-hal yang demikian, ya kita tepat untuk berita keadilan. Cuman saya katakan dari hal ini, kita belajar yang Yesus katakan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan semuanya ini adalah kesempurnaan dalam melakukan hukum Taurat. Dia dikatakan membayar perpuluhan oke, tapi inti yang penting dia katakan tentang bertindak adil, mereka tidak adil. Bertindak belas kasihan, mereka kasihnya mati. Kesetiaan terhadap sesama,
mereka kurang. Seandainya bisa melakukan ini yang Yesus ajarkan, itu kesempurnaan. Jadi Yesus bisa memuji. Makanya dia berkhotbah kepada orang banyak dan murid-muridnya dia memberikan pengajaran, hendaklah engkau ikuti apa yang diajarkan ahli Taurat. Dan berikutnya dikatakan, perbuatannya jangan kamu ikuti. Kan begitu. Kalau seandainya bayar perempuan semua dilakukan sudah baik. Tapi yang belum masalah keadilan. Kebijakan hal yang macam-macam ini seperti ini, ya kita belajar. Kalau kita bisa melakukan, maka dikatakan, kalau engkau melihat hal demikian, engkau harus lebih. Keagamamu lebih dari ahli-ahli, itu bisa sempurna. Tapi kadang-kadang kita ini, dari ahli Taurat aja kita apa? Masih kurang banyak. Marilah kita belajar, jadi untuk melangkahkan kaki di tahun ini, biarlah kita buang kemunafikan. Kita buang kemunafikan dari antara kita. Jadi kita melihat. Jadi kalau hal-hal terjadi kemunafikan dalam kehidupan kita, ya kita ya jadinya repot. Jadi yang kedua itu, yang pertama tadi ikuti apa yang Yesus katakan. Yang kedua dikatakan perbuatan mereka jangan ikuti. Yang kedua dalam hal ini biarlah kita belajar untuk melangkahkan kaki di tahun 2020, mau menyingkirkan, membuang kemunafikan dalam kehidupan kita. Jadi saya ulangi kembali untuk menegaskan ini, tuntunan Tuhan untuk melangkahkan kaki di tahun 2022 ini, yang pertama mau melakukan apa yang Yesus perintahkan. Diperintahkan apa? Turutilah ahli-ahli Taurat dalam pengajarannya, turuti, lakukan apa yang pernah diajarkan kepadamu. Tapi ingat, jangan ikuti perbuatan mereka. Jadi yang kita harus lakukan, jangan ikuti perbuatan orang Farisi. Dan berikutnya dikatakan, mau menyingkirkan kemunafikan dari kehidupan kita. Seperti dikatakan celaka, itu mendapatkan kesulitan, kemalangan, kesusahan, sial, malang. Jadi kalau ini kita nggak mau, Tuhan menjelaskan celaka. Orang ini kalau nggak bertobat celaka. Jadi Bapak Ibu Saudara, jalan ini menjadi dasar dalam kehidupan kita. Yang pertama, ikuti Sang Juru Selamat kita, Mesias Yesus, Tuhan Yesus Kristus ini, untuk melakukan apa yang ahli Taurat ajarkan supaya kita melakukan. Perbuatannya jangan dituruti, kemunafikannya jangan dituruti, kita buang semuanya. Kalau kita dasar langkah kita, biar Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini, menaikkan sujud kami di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau tolong dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, kami untuk melangkahkan kaki di tahun 2022 ini. Biarlah Engkau yang menolong kami, Engkau yang menuntun kami. Dan Engkau tuntunanmu itu Tuhan yang kami pegang. Dan ajaranmu yang Engkau perintahkan, biarlah kami taat setia akan perkataanmu. Dan kami juga ada hal-hal yang kurang berkenan, kemunafikan, biarlah kami membuang dalam kehidupan kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kirimkan para malaikat-Mu setiap langkah kami, untuk hidup kami benar di hadapan Engkau. Biarlah malaikat Mikael, Gabriel, Rafael untuk melindungi kami, sekinah awan kemuliaan daripada Engkau menunggangi kami, setiap tanah yang kami injak adalah tanah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa syukur. Haleluya. Amin.